Di dalam acara ILC kemarin, Faisal Assegaf menyebut bahwasannya Jokowi adalah sampah. Saya ingin mengatakan, tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal, survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal, dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Tenang, jangan emosi kalian, tenang. Tenang, tahan emosi, tahan, ya. Ya tahu kita, kalau udah ngomong yang namanya Faisal Assegaf, Rocky Gerung, Refli Harun, semua kita emosi, tahan dulu, tahan. Sampah dibilangnya, bah. Ngaca dulu kau, boy. Kau bilang orang sampah, kau apa? Tempat sampah. Bayangkan kalian dulu, Presiden 2 periode, 10 tahun dia bilang sampah. Dipilih rakyat itu, Pak. Kecuali kalau dia 2 tahun dan gak dipilih rakyat, baru kau bilang sampah. Itu pun juga gak pantas kau yang bilang. Kau geng mana? Geng Solo bukan? Oh, geng Yaman. Oh, pantas. Geng Yaman. Udah numpang kau di sini, sok-sokan bilang orang sampah. Baru ini, bah, tamu bilang sampah sama tuan rumah. Ngaca dulu kau, Selama ini kau bilang Jokowi begini, Jokowi begitu, sekarang kau bilang sampah. Dengarkan ya, 10 tahun ini Bapak Jokowi membangun ya bangsa Indonesia, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, politik, segala macam. Sudah? Kau bilang lagi sampah. Kau bilang apa? Apa katanya kemarin itu? Apa dibilangnya tadi? Ya jangan tersinggung kalau misalnya aku bilang Jokowi sampah. Karena itu adalah bahasa umum, itu adalah istilah umum di media sosial. Kau sampah. Istilah umum. Kepalamu sampah. Udah berapa kilometer yang kau bikin jalan, Faisal Assegaf? Udah berapa desa yang kau bangun? Udah berapa sekolah yang kau bangun? Udah berapa orang miskin yang kau perhatikan? Udah berapa tempat pariwisata yang kau bangun? Kalau dari antara satu itu yang tadi tidak ada pun yang satu yang kau lakukan, berarti kau sampah. Kau yang sampah. Jangan tersinggung kau, istilah umum ini. Ya, ini istilah umum, jangan tersinggung. Ya kan? Karena apa? Selama ini yang nggak ada yang kau tunjukkan yang bagus, kau sampah. Masa depanmu masa depan sampah. Partaimu partai sampah. Pergaulanmu pergaulan sampah. Kawan-kawanmu sampah. Sudah, pengetahuan politikmu pengetahuan sampah. Istilah umum. Bahasa umum. Sekarang begini, ya, ketika kau datang berdebat, lebih bagus kau bawa cermin seharusnya sebelumnya. Kalau di rumah nggak ada cermin atau nggak ada uang mau beli cermin, ya kan? Kau kan kalau misalnya datang misalnya bawa motor, kaca spion itu kau putuskan dulu, kau lepas dulu. Kantongi itu. Nah, begitu kau masuk ke ruang debat, sebelum kau menjelek-jelekkan orang, ngaca dulu, ambil dulu kaca spion itu. Jadi ketika kau menjelekkan orang, ambil dulu kaca spion. Udah gimana aku? Jeleknya rupanya aku. Oh iya, jeleknya rupanya aku.
Kau kantongi lagi tuh. Begitu terpancing lagi hatimu untuk menjelek-jelekkan pemerintah, ngaca dulu kau lagi. Kalau emang nggak ada kaca spion ya di rumahmu itu, tolong dulu open donasi untuk beli cermin kau. Atau bawa apa tempat kosmetik istrimu itu yang merek apa, pipanya itu yang bisa dibuka gini gitu loh. Di situ dulu kau biar cermin dulu. Ya, sekarang begini, apa yang sudah kau lakukan untuk bangsa ini? Ya, untuk golongan terkecil pun kau juga belum sanggup untuk membuat apa-apa. Apa kau katakan saya tidak peduli dengan dengan para pendukung Jokowi? Kami lebih gak peduli. Tapi karena kau keluarkan kata-kata sampah untuk Bapak Jokowi, kau 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali sampah. Istilah umum, jangan tersinggung. Ya kan? Itu dia. Ya, selalu dia ini berusaha untuk membenturkan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Iya kan? Dari kemarin berharap dia dapatan jabatan. Inilah resikonya kalau RW 24 nggak menang kalah. Sama tipikalnya ini sama RT 16. Yakin aku bilang sama kau, ya, apapun yang kau ceritakan, apapun yang kau umbar di media, ya, itu orang kalau pintar nggak akan mau mungkin perkataanmu itu ditelan bulat-bulat minta-minta. Karena apa? Karena kau salah satu orang, ya, yang bisa dikatakan kualitasnya itu di bawah rata-rata. Makanya aku heran forum-forum seperti ILC mengundang Faisal Assegaf. Tujuannya apa sih? Apa nggak bisa tolong dievaluasi lagi dulu untuk apa? Untuk perekrutan narasumber, ya kan? Coba dulu tolong diambil narasumber yang memang betul-betul qualified. Datanya bersalahan semua. Dia katakan apa? Saya katakan Jokowi sampah karena apa? Karena orang-orang yang diselundupkan seperti Menteri KKP. Aku dari video yang kemarin udah gue bilang, Menteri KKP itu bukan orang Jokowi, bukan geng Solo, Yaman. Menteri KKP yang bernama Sakti Wahyu Trenggono, beliau itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Anggotanya Zulkifli Hasan. Loyalisnya Bapak Prabowo. Kenapa aku bilang loyalisnya Bapak Prabowo? Karena 3 kali pemilihan 2014, 2019, 2024, PAN satu-satunya partai yang konsisten mendukung Prabowo. Makanya aku bilang, ya, sebelum kau datang berdebat, ya kan baca dulu koran. Sosok bilang sampah. Emang itulah, ndak bilang apa. Kemarin maling teriak maling. Setelah itu ada dinasti teriak dinasti. Nah sekarang sampah teriak sampah. Woi blok. Lol. Nggak ngaca kau. Kau nggak ada levelnya dibandingkan Bapak Jokowi. Nggak ada. Apapun penilaianmu terhadap Bapak Jokowi, orang urus kami, nggak kami anggap kau manusia. Ya, karena apa? Semua data, tahu nggak kalian? Dia hanya mau memakai data dia sendiri, nggak mau pakai data resmi. Satu-satunya data yang dia anggap paling benar adalah data yang dia buat sendiri. Data resmi dari media manapun dia nggak akan percaya itu. Inilah tipikalnya si Faisal Assegaf. Makanya ya kemarin itu tersinggung dia diteriaki si Irma Suryani sampah juga. Kok tersinggung kau? Tapi itu istilah umum. Aduh. Tapi nggak ngerti aku ngeliat kawan ini. Tapi ketua umum. Ketua umum SDM-nya
punya serendah itu. Nggak heran lah yang dia, makanya gue bilang ya kan, dia Partai Negoro, Partai Umat, satu kualitasnya orang ini. Makanya kalau udah tahu partai kecil, bergaul sama ketua umum partai-partai besar, biar pikiranmu maju, biar isi kepalamu nggak segitu-segitu aja. Bergaul kau dulu sama ketua umum PAN, ketua umum PKB, ketua umum Golkar, ketua umum Demokrat. Ini yang dikawani cuma ketua umum Partai Umat. Rajin kali. Makanya coba, apa lagi ya, selalu berpikiran buruk, berprasangka buruk, berbicara buruk. Apa nggak sampah namanya itu? Tapi sampah teriak sampah. Ya, apapun yang dilakukan orang yang baik-baik, nggak pernah dia nggak punya baik. Udah gimana partaimu, bro? Partai sampahmu itu gimana? Istilah umum. Udah apa rupanya dibikin partainya? Udah berapa jalan tol yang kau bangun? Udah berapa sekolah yang kau bangun? Udah berapa bantuan sosial yang kau kasih? Udah berapa? Udah berapa? Coba dulu. Ada. Mana rekamannya? Inilah salah satu orang yang mengaku dirinya aktivis, tapi KW3. Ngaku-ngaku aktivis ini biar tuh kalian. Setahu aku dari dulu sampai sekarang yang namanya aktivis itu ya Adiana Pitupulu. Setelah itu Budiman Sujatmiko. Setelah itu Fahri Hamzah. Setelah itu Fadlizon. Nggak pernah kutemukan namamu di situ. Baru-baru ini ya kau agak naik namamu. Karena kau ingin memanfaatkan momentum. Aktivis. Kenapa semua mahasiswa ya mahasiswa Jebulan 98 semuanya ngaku aktivis? Yakin aku waktu ada pergerakan demo tahun 98 kemarin itu di belakang ini paling ujungnya ini, di balik pohon di belakang tong sampah, posisinya agak lebih jauh, sangat jauh, bukan agak lebih, sangat jauh, menghindar dia dari polisi. Karena apa? Begitu ada gejolak duluan dia lari. Karena baru-baru ini yang namanya ini muncul. Begitu juga Ray Rangkuti. Aktivis melaporkan Joko Widodo dan keluarganya supaya diusut KPK. Ray Rangkuti. Tahun 98 kemana kau? Nggak pernah ada ku tengok itu apa namanya, nggak pernah ada ku tengok ya kan berita atau teks yang menyebutkan nama kalian di situ, nggak ada. Aktivis. Ya, jujur ku bilang sama kalian, yang namanya Fadlizon, Fahri Hamzah, ya Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko, ya walaupun mereka itu sempat berbeda, sempat berseberangan, ya, tapi ini adalah asli namanya aktivis. Penggerak, nggak kayak kau. Sekarang keluar mengaku aktivis. Dulu biar tahu kalian 2014-2019 ya yang namanya Fahri Hamzah, Fadlizon sudah pasti mereka ada di barisannya Prabowo ya. Ya, mereka ini selalu kontras dan juga frontal dengan orang-orang di barisan Jokowi. Tapi pada waktu itu jujur aku bilang sama kalian, walaupun aku nggak suka dengan langkah politik mereka oleh karena berbeda pandangan dan juga berseberangan dalam pilihan politik waktu itu, aku melihat pada saat itu yang namanya Fadlizon dan juga Fahri Hamzah, ini satu saat mereka ini akan menjadi seorang pemimpin besar.
Dan terbukti sekarang ya, Fadlizon dia menjadi Menteri Kebudayaan. Fahri Hamzah sekarang kalau tidak salah menjadi Wakil Menteri. Kan begitu. Nah, Faisal Assegaf jadi apa? Banyak yang bilang, Opung Parbella kau jadi apa? Aku jadi salah seorang konten kreator yang selalu menepis berita-berita hoax. Sama seperti data-data yang disampaikan Faisal Assegaf, semuanya ngawur. Masalah IKN ngawur. Masalah pagar laut ngawur. Masalah Joko Widodo tidak melakukan pemotongan anggaran ngawur. Makanya aku bilang, ya kan, lebih besar pahalaku kayaknya daripada pahalamu. Karena kau berita bohong semua yang kau sampaikan. Selalu orang ini kalau misalnya bicara selalu mengatakan pendapat publik. Pendapat kau. Pendapat publik mana pernah saya mewakili publik. Kalah apa? Itu makanya, tapi aku heran, jujur aja aku bilang kau, kalau misalnya contohnya, ya ini kan udah sering, ini biar tahu kalian, ini udah jarang ini diundang di TV-TV. Yang ngundang ini satu-satunya media cuman ALC. Kurasa agak stres ini, karena apa? Karena kekurangan duit ini. Makanya kau biar gak kekurangan duit, contoh kawan-kawan Rocky Gerung, Refli Harun, Amin Rais, buka channel YouTube. Gitu dong, agak kreatif kok, dikit kreatif. Jadi ketika kau gak kebagian panggung, masih ada dana operasional. Selalu ini kalau ngomong mengatasnamakan rakyat. Ngaku-ngaku ahli tata negara. Sekarang begini, ya, kalau bicara tentang mesin, aku tahu mesin mobil. Ya, ini bagiannya di mana letak yang namanya mesin, di mana letak baterai, di mana letak karburator, di mana letak aki dan segala macam. Ya, tapi kalau misalnya aku tahu bagian-bagian mesin mobil, jadi mau aku bilang aku ahli mesin. Belum bisa. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu lebih sok tahu daripada yang ahli. Kayak gitulah siapa ini si Faisal Assegaf sembarangan ngomong sampah. Sama aja kayak si Rocky Gerung bilang bajingan tolol kemarin. Ku bilang sama kau ya Faisal Assegaf, sedangkan PDIP yang betul-betul berhadapan ya perang dingin, bukan perang dingin, panas lagi, bukan dingin lagi, perang panas dingin sama Jokowi, itu masih mikir 2 kali bilang Jokowi sampah. Sekarang begini, kau datang ke sana ke studio kemarin itu pakai jalan tol nggak? Kalau emang kau pakai jalan tol ya berarti kau nggak ngaca. Kau masih pegang kartu BPJS nggak? Kalau masih pegang kartu BPJS, jangan coba-coba komentar negatif sama pemerintah. Aku siram juga kau. Aduh, ya apa dibilangnya lagi? Iya kan? Apa geng Solo? Kami tidak ya, kami sangat anti dengan orang-orang yang merupakan anggota dari geng Solo. Saya katakan sampah karena apa? Saya tidak peduli dengan pendukung-pendukung Jokowi yang menyelundupkan survei-survei yang mengklaim bahwasanya keberhasilan Jokowi 80%. Ingat, yang mengeluarkan survei lembaga survei, bukan Opung Parbella. Kami itu sibuk, biar tahu kau, sibuk cari makan. Yang jadi guru ngajar, yang jadi penjual jualan, yang jadi nelayan sibuk nyari ikan. Kayak aku contohnya petani, sibuk aku menanam ubi. Kan begitu, ya kan? Mana mungkin kami kami yang mengeluarkan hasil survei.
Yang namanya hasil survei itu independen. Makanya coba perhatikan survei-survei yang kredibel. Kalau semua survei, ini kan hampir semua survei mengatakan bahwa saya tingkat kepuasan publik terhadap Bapak Jokowi kan 80%. Kan begitu. Itu kan ya, bahkan sampai 85% ya. Jadi semuanya survei itu nggak ada yang kau percaya lagi. Udah sama kok kayak RT 16. Ya bikinlah surveimu sendiri. Kan gitu, aneh memang orang ini. Namanya juga sampah. Ingat istilah umum. Jangan tersinggung kau, istilah umum ini. Gitu, jadi nggak ngerti aku ngelihat kawan ini betah kali tinggal di tong sampah. Iya kan, tempatnya sampah itu di tong sampah, nggak pernah di istana negara. Bapak Jokowi udah jelas-jelas tinggal di istana, nggak sebanding sama kau yang tinggal di tong sampah. Ingat istilah umum, jangan tersinggung. Kenapa aku bilang tinggal di tong sampah? Karena lingkungannya lingkungan sampah. Yang dia terima adalah tentang kejelekan-kejelekan pemerintah, kejelekan Bapak Jokowi, ya, keadaan bangsa ekonomi ke depan semakin memburuk, IKN mangkrak, ya, penegakan hukum yang semakin bobrok. Itu isi kepala ini semua. Jadi dia terima dari teman-temannya yang sama-sama tinggal di tempat sampah. Kan begitu kan? Makanya aku bilang pakai data yang valid. Sedangkan Faisal Basri waktu itu, ya kalian cari sendiri. Waktu itu Faisal Basri dikonfrontir oleh seorang yang bernama Renard Kazali yang mengatakan bahwasanya itu kamu mau sebentar lagi mau jumpa dengan Seto. Iya, saya sebetulnya mau minta maaf karena sebetulnya saya tidak memberikan data yang akurat. Saya tidak ada masalah pribadi dengan Seto, saya tidak ada masalah dengan Bapak Jokowi. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya sudah sudah meninggal ya. Seriuslah dulu, aku nggak tahu beritanya karena bagiku berita-berita orang ini nggak terlalu penting. Ya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Iya, mudah-mudahan di ujung hayatnya dia itu menyadari segala sesuatunya. Aduh, makanya ku bilang ya, sekarang itu Faisal Assegaf, urus dulu dirimu, urus dulu rumah tanggamu, urus dulu partaimu. Ya, sama kayak orang di Kidituak sana, dibicarain masalah rumah tangga orang lain, rumah tangganya nggak beres. Dibicarain masalah negara orang lain, negaranya nggak beres. Dikomentarinya kerjaan orang lain, sementara dia sendiri nggak kerja. Kau begitu juga Faisal Assegaf. Kau komentari kerjaan orang lain, sementara kau nggak kerja. Begini kualitasmu, Bah. Serius. Ya, jujur, kami pendukung Bapak Jokowi sangat marah ketika kau katakan Bapak Jokowi sampah. Ya, walaupun ini ketawa, biar tahu kau, tapi ketawa ini adalah ketawa yang memedihkan hati. Kau dengar ini blog. Sampah kau bilang presiden kami. Bagi kami itu adalah presiden yang terbaik. Bagi kami itu adalah the best presiden untuk saat ini. Kurang apa lagi Bapak Joko Widodo pengabdiannya? Dia kerahkan segala pikirannya, tenaganya untuk bangsa ini. Ya, dia turun ke lapangan langsung. Dia bukan pemimpin yang betah di belakang meja. Dia adalah pemimpin yang tidak puas ketika dia tidak turun langsung ke lapangan. Tapi segitu rendahnya komentarmu kepada presiden kami. Presiden kami itu bukan presidenmu. Presidenmu ada di Yaman sana. Kau cek dulu, kalau masih ada lambang Garuda di KTP-mu, ya kau hormati presiden. Tapi kalau udah nggak ada lambang Garuda lagi di KTP-mu itu, pergi kau, minggat kau dari Indonesia. Kalian pendatang, kalian yang sok-sokan, sok jago sama orang lokal.
Ini bukan perkataan orang rasis ya, bukan. Karena manusia kayak gini dan juga beserta golongannya udah bikin ribut. Nggak perlu ku perpanjang. Nanti ujung-ujungnya jadi rasis ini. Gitu loh, iya kan? Baru kali ini ada tamu memaki-maki tuan rumah. Datang tamu contohnya ke rumah kita, dimaki-makinya kita. Yang gila siapa? Udah, asik gak? Jangan kami ungkit-ungkit lagi nanti yang lain-lain. Kecuali kalau margamu marga Sitorus, marga Simanjuntak, marga Caniago, marga Bukit, marga apa lagi? Marga Dundun Kambe, marga apa lagi? Marga Pesolima, marga Marantika, marga apa lagi? Marga Latu Marisa, itu pun juga nggak cocok mengatakan presiden itu adalah sampah. Ini margamu bukan marga lokal. Asegap. Marga impor. Berani kau bilang sama presiden kami begitu, ya? Gimana pun juga itu presiden produk lokal. Nggak ngerti ya. Ini ingat ini. Sedangkan Bapak Prabowo presiden kayak gini muncul lagi orang ini keluar, ya? Bagaimana kalau sempat si Anies Baswedan yang jadi presiden? Nggak ngerti aku. Berarti lebih berkuasa nanti orang ini daripada kita. Ya main rasis-rasisan kita, ayo. Main rasis-rasisan karena apa? Mulutnya ini udah nggak bisa dijaga. Berani dia bilang presiden sampah, mukamu itu kayak sampah. Kalah apa? Bikin emosi aja kau. Ingat ya, istilah umum. Istilah umum. Kalau kita nggak suka, ya coba ada yang suka ngeliat sampah. Enggak kan? Begitu juga aku ngeliat kau nggak suka. Karena aku anggap kau sampah. Istilah umum. Jangan tersinggung. Ini udah nggak bikin apa-apa, nggak ada bangun sekolah, nggak ada bangun jalan tol, nggak ada membangun infrastruktur, ya partainya pun juga nggak ada yang dibikin apa-apa untuk bangsa ini. Ngomong kayak orang bodoh. Perkataan tolol. Perkataan tolol itu selalu keluar dari orang-orang tolol. Ya, jadi kalau aku bilang kayak bajingan tolol, setelah itu ternak Mulyono, setelah itu sampah, ya kan orang-orang kualitas seperti itunya orang ini. Seseorang itu tercermin dari perkataannya. Ya, kalau negatif perkataannya terus, ya negatifnya orang ini. Aduh, minggat kau dari sini, Bah, minggat. Aku bukan anti kritik, tidak, ya. Siapapun yang mengkritik, ya seperti teman-teman dari PDIP, teman-teman juga dari kaum akademisi, kita terima masalah kritikan. Ya, tapi beradab. Ya, jangan ada kata-kata sampah, gitu loh, ya. Jadi biar mengerti orang ini, ya. Padahal bukannya bilang apa, kau mau niru-niru Rocky Gerung kau, iya. Rocky Gerung itu, kau itu ilmunya belum seberapa dibandingkan Rocky Gerung. Cuman karena kebetulan di ALC aja ya kau, makanya ada embel-embel di layar itu kan, kritikus politik. Harusnya kau malu kau, ya kan? Jangan bikin kritikus politik. Pembenci Jokowi gitulah. Karena sebetulnya orang satu-satunya yang kalian benci hanya Bapak Jokowi dan keluarganya. Oke? Ya, jadi itu dulu dari Rupang Perbelak. Ya, salam Perbelak, salam NKRI harga mati.